Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofri Maulidi dari Fakultas Usuluddin Prodi Akidah Filsafat Islam. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum sejarah Islam Indonesia guna memenuhi tugas UAS semester ganjil. Pertama, dengan tema ajaran pra-Islam di Indonesia. Sebelum datangnya Islam dan agama lain seperti Hindu Buddha di Indonesia, dalam buku sejarah di sekolah-sekolah yang tertera hanya disebutkan aliran kepercayaan yang berada di Indonesia, seperti animisme atau pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang atau jiwa, dan paham kepercayaan dinamisme. Dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang memiliki kekuatan gaib atau mistis yang terdapat pada benda-benda tersebut. Ada banyak agama asli Indonesia sebelum masuknya agama-agama dari luar. Ada keharingan sebelum agama Kristen dan Islam ke Kalimantan. Ada juga agama yang dianut oleh orang-orang Dayak, Sunda, Wiwitan, dan Buhun juga tumbuh di daerah berlatar budaya Sunda sekitar Jawa Barat. Di daerah Banten, orang-orang berbahasa Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada beberapa kepercayaan seperti kejawen, Purwo, Duksino, Budi Luhur. Tema yang kedua, sejarah kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Sejak ribuan tahun sebelum Masehi, India telah berkembang kebudayaan besar di lembah sungai Indus. Di daerah tersebut adalah ditemukan dua kota kuno, yakni Mohenjo-daro dan Harappa. Pada tahun 1500 sebelum Masehi, datanglah bangsa Arya dan Asia Tengah ke lembah sungai Indus. Bangsa Arya datang ke India dengan membawa pengaruh tulisan. Lahirnya agama Hindu ini bentuk pencampuran kepercayaan antara bangsa Arya dengan bangsa Dravida. Agama Hindu bersifat proteisme, yaitu kepercayaan terhadap dewa. Sedangkan agama Buddha muncul sekitar 500 sebelum Masehi. Pada masa tersebut di India berkembang kerajaan-kerajaan Hindu yang sangat besar. Salah satunya dinasti Maurya yang terkenal Raja Asoka. Kemunculan agama Buddha tidak dapat dilepaskan dari tokoh Siddhartha Gautama. Yang ketiga, bertema proses datangnya Islam ke Indonesia. Proses datangnya Islam ke Indonesia dikemukakan dari beberapa teori atau pendapat. Teori Arab. Bangsa Arab mengatakan Islam datang ke Indonesia sejak masa kerajaan Majapahit pada abad 7 Masehi. Hubungan perdagangan Arab antara Indonesia, terutama dengan kerajaan Sriwijaya, yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Yang kedua, teori Eropa dicetuskan oleh Marco Polo pada tahun 1292 Masehi.
Ia adalah orang yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia dari Cina menuju Eropa melalui jalan laut, yang bersinggah di Sumatera, dan dia menemukan kerajaan samudra dengan ibu kota Pasai. Teori India. Teori ini mengungkapkan bahwa pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dengan berdagang. Mereka aktif juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya. Keempat, teori Cina diungkapkan oleh catatan Mak Huan, seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng Ho kira-kira pada tahun 1400-an. Telah ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Selanjutnya, teori dalam negeri. Ditemukannya batu nisan seorang makam perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 1028 dan makam Sultan Malikul Saleh di Sumatera Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 1297 Masehi. Selanjutnya ditemukannya lagi makam Syekh Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik pada tahun 1419 Masehi. Tema selanjutnya, proses perkembangan Islam awal dan pesantren. Proses masuknya Islam. Kita tahu agama Islam lahir di Arab Saudi. Kemudian Islam menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia. Sampailah di Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia dengan cara damai, tidak mengenal kasta, tidak melalui paksaan, dan apa yang diajarkan mudah diterima di masyarakat Indonesia, yang didukung dengan teori-teori Arab, Persia, Cina, Gujarat, India, dengan strategi melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, kultural, tempat pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran agama Islam bagi santri. Pondok mempunyai 5 elemen dasar yang membentuk pondok pesantren, yaitu pondok adalah suatu abang atau inan yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran berlangsungnya pendidikan. Yang kedua, masjid sebagai tempat ibadah untuk berfungsi untuk mendidik santri, terutama praktik salat jamaah 5 waktu. Santri, sebutan bagi peserta didik yang belajar di pondok pesantren. Pengajaran kitab kuning. Yang keempat, atau kitab-kitab karya ulama mazhab Syafi'i yang dijadikan sumber utama pembelajaran di pondok pesantren. Yang kelima, kiai. Peran kiai tidak sebatas sebagai pengajar, melainkan pendidik, pembina, dan pemberi solusi dalam hampir persoalan kehidupan santri dan masyarakat. Yang tema selanjutnya, kerajaan Islam di luar Jawa. Kerajaan Islam di luar Jawa tersebar di berbagai daerah. Pertama, di daerah Sumatera ada kerajaan Perlak yang didirikan pada tanggal 1 Muharram 2225 Hijriah. Raja pertamanya adalah Raja Putra Indo-Arab dengan gelar Sultan Alaidin Maulana Aziz Shah. Ibu kota kerajaan diubah dari Tindor Perlak
menjadi Bandar Khalifah. Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Malik As-Saleh pada tahun 1267 berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam didirikan sekitar abad ke-15 yang didirikan oleh Ali Mughayat Shah. Selanjutnya, Kerajaan Islam di Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pertama, Kerajaan Banjar pada abad ke-15 didirikan masuk ke Kalimantan Selatan. Raja pertama Kerajaan Banjar yaitu Samudra dan diberi gelar Pangeran Suryanullah. Di bawah Sultan Tahmillah lahirnya ulama termasyhur yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kerajaan Gua dan Talo dikenal dengan nama Datuk Telue atau Bugis dan Datuk Talua Makassar. Raja pertama yang masuk Islam adalah Raja Talo yang bernama I Malingkang Daeng Manyonri Karaeng Tamanagara Ribontobiraing. Kerajaan Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore mengikuti nama ibu kotanya adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Baab Masyhur Malamo pada tahun 1757. Kerajaan Islam di Jawa. Setelah datangnya Islam di Indonesia pada abad ke-7, dikemukakan teori Arab, berkembanglah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin berkembang pesat, luas seluruh pelosok Nusantara. Yang sebagian besar dilanjutkan peran Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. 1. Kerajaan Mataram berdiri sejak abad ke-17 yang dipimpin dari keturunan dinasti Ki Ageng Selo dan Ki Ageng Pamanahan. Kerajaan Mataram berperan memerangi VOC di Batavia untuk mencegah berkuasanya firma dagang. 2. Kerajaan Demak yang didirikan sekitar tahun 1500-an di bawah pimpinan Raden Fatah. Kerajaan Banten berdiri sekitar 1526 dan Raja Maulana Hasanuddin atau lebih syahur dengan sebutan Fatahillah. Kesultanan Surakarta Hadiningrat adalah sebuah kerajaan di Jawa yang berdiri tahun 1755 sebagai hasil dari perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Tema selanjutnya, Wali Songo dan perannya di Indonesia. Peran Wali Songo untuk berdakwah, mengajar dan mendirikan pesantren-pesantren pendidikan agama. Pertama, Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik menyebarkan Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Ia seorang pedagang dan tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Beliau meninggal pada tahun 1419 Masehi. Setelah selesai membangun dan menata pondok pesantren yang akan digunakan sebagai tempat belajar di lereng Gresik. 2. Sunan Ampel, putra dari Sunan Gresik. Ia membangun pondok pesantren di Ampel Denta, Surabaya untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Yang ketiga, Sunan Giri. Sunan Giri
menyebarkan Islam dengan cara kesenian. Beberapa karya seni yaitu permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, cublek-cublek suwung, serta beberapa gending seperti Asmarandono dan Pucung. Yang keempat, Sunan Bonang menyebarkan agama Islam mulai dari Kediri, Jawa Tengah hingga ke pelosok Pulau Jawa. Ajaran Sunan Bonang melalui kesenian menjadi metode dakwahnya. Kental dengan estetika Hindu, menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik tembang Tombo Ati. Kelima, Sunan Derajat yang menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan dari agama Islam. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam dan mengurangi kemiskinan warga masyarakat. Keenam, Sunan Kalijaga dikenal dengan pemikir kesufian. Yang ditampilkan Sunan Kalijaga adalah tentang konsep zuhud, yaitu membangun kesadaran masyarakat pada arti bekerja dan beramal. Sunan Kalijaga juga memilih seni sebagai media dakwahnya. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk. Ketujuh, Sunan Kudus. Sunan Kudus berdakwahnya meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang sangat toleran, menyesuaikan budaya setempat. Dengan dakwah secara halus, beliau mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Bisa kita lihat peninggalannya, arsitektur bangunan Masjid Menara Kudus. Yang kedelapan, Sunan Muria menyebarkan Islam di Pulau Jawa Tengah. Sarana yang dipakai serupa dengan Sunan Kalijaga, menekankan toleransi melalui kesenian dan kebudayaan. Beliau bergaul dengan rakyat jelata sambil mengajarkan keterampilan bercocok tanam, berdagang. Yang sembilan, Sunan Gunung Jati. Ia satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Beliau mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau juga mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan-jalan penghubung antar wilayah. Tema konflik dan perjuangan Muslim di Indonesia melawan penjajah. Dimulai dari kemunduran Islam, pada awalnya penjajah mengenal agama mereka atau Kristen melalui pejabat Belanda, baik secara sosial maupun politik, serta sosio dan religius telah mengalami kemunduran. Secara politik disebutkan bahwa hampir seluruh wilayah yang dikuasai umat Islam satu persatu jatuh ke kolonialis. Demikian pula dalam aspek religius. Umat Islam pada saat itu telah mengalami gelombang kelemahan dan kekeruhan. Kondisi berlanjut sampai bangkitnya kesadaran keagamaan yang dimiliki oleh segelintir umat Islam. Dilanjutkan pada masa bangkitnya kesadaran nasional, penyebaran dan pengaruh pembaruan Islam modern ke Kepulauan Melayu Indonesia sejak awal abad ke-20 telah membangkitkan kesadaran Indonesia, khususnya umat Islam yang bangkit dengan berbagai gerakan-gerakan, baik gerakan politik maupun gerakan sosial keagamaan. Masuknya pemikiran pembaharuan baik yang dibawa oleh ulama yang bermukim di Timur Tengah, khususnya yang belajar di Mekah, Madinah maupun melalui media cetak. Hal itulah yang banyak mempengaruhi para pelajar Indonesia yang mengerti bahasa Arab dan Inggris, sehingga semangat dan perjuangan umat Islam
pada masa penduduk Jepang-nya tema peran Islam dan Muslim dalam bentuk NKRI. Kita sebagai umat Islam sebelum merdeka sudah memiliki jiwa nasionalisme yang bertujuan ingin meraih kemerdekaan. Karena itu umat Islam jangan sampai menghina terhadap lambang maupun simbol negara. Bangsa Indonesia merdeka tidak lepas peran dari alim ulama serta organisasi Islam yang gigih untuk membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Tujuan kemerdekaan itu ialah ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat bangsa Indonesia tanpa penindasan dari kaum penjajah. Maka Indonesia yang mayoritas Muslim akan dibatasi dengan melaksanakan syariat Islam, juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, para alim ulama dan anggota organisasi Islam melakukan perjuangan dengan angkat senjata melawan penjajah untuk merebut NKRI dan tanah air itu sendiri. Untuk umat Muslim wajib mencintai dan mempertahankan keutuhan NKRI yang memiliki keanekaragaman budaya, agama, bahasa, dan adat. Selain itu juga terbangun persatuan dan kesatuan yang kuat untuk merebut kemerdekaan. Selanjutnya, sejarah perkembangan ormas Islam di Indonesia. Ormas disebut dengan organisasi massa. Istilah tersebut dipakai di Indonesia untuk membentuk organisasi berbasis massa yang tidak bertujuan politis. Tujuan ormas seperti agama, sosial, pendidikan. Ormas-ormas yang berada di Indonesia antara lain Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Kyai Haji Mbah Hasyim Asy'ari pada 31 Januari 1926 yang bergerak bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. 2. Muhammadiyah yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta. 3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII yang didirikan oleh Al-Imam Nur Hasan Ubaidah Lubis Amir. Paham yang dianut oleh LDII telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971. 4. Salafi ialah bentuk penisbatan pada kata as-salaf. Kata as-salaf sendiri secara bahasa orang-orang yang mendahului atau hidup sebelum zaman kita. Kata lain, generasi yang dibatasi oleh sebuah penjelasan Rasulullah SAW. Selanjutnya, Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA, kelompok Islam yang berpusat di kota Solo yang didirikan oleh Abdullah Tufail Saputra pada tanggal 19 September 1972. Keenam, Persatuan Islam atau Persis yang didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, yang idenya bermula dari alumnus Dar al-Ulum Makkah yang bernama Haji Zamzam yang pada tahun 1910 sampai 1912. Mungkin itu penjelasan hasil resum yang saya kerjakan. Apabila ada kesalahan dan penjelasan yang kurang maksud, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.